Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salna Yuni Karisanti dengan NIM 2021-04-020. Di sini saya akan presentasikan tentang pertumbuhan mikroba, metabolit primer dan sekunder. Terus di sini ada tujuannya. Tujuannya ini untuk mengetahui tentang siklus hidup parasit serta aspek epidemiologi penyakit yang ditimbulkannya. Lalu ada pertumbuhan mikroba. Di sini ada nutrisi bakteri yang dimana bahan kimia yang dibutuhkan untuk bakteri untuk tumbuh. Substansi yang dibutuhkan ini disebut nutrien. Beda organisme beda kebutuhan jenis dan jumlah nutriennya. Lalu nutriennya dibagi menjadi dua, ada makronutrien dan mikronutrien. Pertumbuhan populasi bakteri ini waktu generasi atau doubling time, yaitu waktu yang dibutuhkan sel untuk dapat membelah atau mengganda. Waktu generasi dipengaruhi oleh jenis organisme, suhu, nutrisi, dan normalnya itu 1-3 jam. Lalu ada contohnya. Di sini ada kurva pertumbuhan bakteri, terdapat 4 fase, yaitu fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Di sini ada 2 faktor, yaitu ada faktor fisik dan faktor kimia. Untuk faktor fisik, yang pertama ada suhu, yaitu di mana aktivitas dan optimalisasi reaksi kimia dan enzimatik. Lalu dapat menyebabkan denaturasi protein. Di sini ada gambar tentang pengaruh suhu pada laju pertumbuhan. Di sini ada hubungan suhu pada laju pertumbuhan kelompok. Lalu ada kandungan oksigen pada gambar. Yang selanjutnya ada derajat keasaman atau pH. pH di sini untuk pH optimum di pertumbuhan bakteri pada umumnya 6,5-7,5. Untuk nilai pH maksimumnya 4-9. pH ini berfungsi dalam optimalisasi aktivitas enzim, stabilitas membran, dan transport elektron dan nutrisi. Lalu ini ada tabel untuk pH minimum, optimum, dan maksimum untuk pertumbuhan beberapa spesies bakteri yang ada pada tabel. Lalu ada penggolongan mikroba berdasarkan pH. Untuk pH acidofilik, pH-nya itu 2-5. Contohnya Acidithiobacillus. Terus yang kedua ada mikroba mesofilik, yaitu pH-nya 5,5-8. Ini untuk Bacillus subtilis dan Burkholderia. Yang terakhir ada mikroba basofilik, pH-nya 8,4-9,5 untuk Bacillus firmus dan Archaea. Ya, lalu ada tekanan osmotik. Di sini ada 2, osmosis dan tekanan osmotik. Untuk osmosis ini untuk perpindahan pelarut dari larutan yang konsentrasinya lebih kecil ke yang konsentrasinya besar. Untuk tekanan osmotik ini besar tekanan yang harus diberikan kepada suatu larutan untuk mencegah mengalirnya molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeable. Untuk radiasi ini dibagi dua, ada untuk ada UV dan sinar X. Di sini ada jenis antimikrobial kimia, ada fenol dan senyawa fenolat, ada alkohol, ada yodium, dan ada klor. Untuk metabolit primer dan metabolit sekunder, pertama ada metabolit primer. Metabolit ini dihasilkan pada fase log. Metabolit primer ini senyawa bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme penghasilnya. Metabolit ini ada senyawa esensial dan kebutuhan dasar, lalu ada karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Ciri-cirinya itu ada 4, terbentuknya melalui metabolisme primer yang sudah memiliki fungsi yang esensial dan jelas bagi kelangsungan hidup organisme penghasilnya. Yang ketiga, sering berhubungan dengan
pertumbuhan organisme penghasilnya. Ketiga, bersifat tidak spesifik atau ada pada hampir semua makhluk hidup. Lalu fungsinya ini untuk kebutuhan dasar pertumbuhan dan perkembangan cadangan makanan berdasarkan sifat karakteristiknya itu ada 4 secara universal atau umum, seragam, konservatif, dan terakhir sangat diperlukan mutlak untuk pertumbuhan dan perkembangan. Lalu di sini ada cara memproduksi metabolit primer, ada secara nutrisi dan pengaturan lingkungan seperti suhu, pH, salinitas. Untuk karbohidrat di sini kelompok makromolekul yang tersusun dari atom C, H, dan O. Jumlah monomer karbohidrat terdiri atas 4, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Lalu ada protein. Protein ini suatu senyawa makromolekul yang tersusun atas C, H, O, N, dan S. Lalu dapat dikelompokkan jadi 2, yaitu protein fungsional dan protein struktural. Yang ketiga ada lemak. Lemak ini golongan senyawa metabolit primer yang bersifat hidrofobik. Lemak ini dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu lemak yang tersusun atas asam lemak dan gliserol, sterol, dan kolesterol. Ada asam nukleat. Asam nukleat ini komponen yang terdiri atas atom C, H, O, dan P. Terdapat 4 bagian, yaitu sebagai komponen materi genetik, energi kimia, kofaktor, dan komponen reguler. Metabolit sekunder. Metabolit ini dihasilkan oleh fase stasioner. Terus apa itu metabolit sekunder? Metabolit sekunder ini hasil yang disintesis oleh beberapa mikroba tertentu yang tidak merupakan kebutuhan pokok mikroba untuk hidup dan tumbuh. Contohnya antibiotik, pigmen, vitamin, dan steroid. Ciri-cirinya ini tidak terlibat langsung dalam metabolis kehidupan dasar, tidak esensial. Golongan metabolit sekunder didistribusi hanya pada spesies, pada filogenetik, atau familia tertentu. Seringkali berperan di dalam atas pertahanan terhadap musuh. Senyawa organik dengan berat molekul 50-1500 dalton sehingga disebut mikromolekul. Pemanfaatannya oleh manusia untuk obat, parfum, aroma, bumbu, bahan rekreasi, dan relaksasi. Lalu ada cara memproduksi metabolit sekunder, itu dari penurunan kecepatan pertumbuhan mikroba, inaktivasi enzim, induksi enzim, dan pengaturan nutrisi. Lalu ada manfaat sekundernya bagi mikroorganisme itu sendiri dan bagi manusia. Lalu ada produk metabolit sekunder, itu ada 4 di industri farmasi, antimikroba, bioinsektisida, dan biofungisida, dan terakhir ada kosmetik. Metabolit sekunder yang menguntungkan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yaitu Streptomyces, yaitu sumber utama senyawa antibiotik. Streptomyces ini memproduksi kurang lebih 2-3 antibiotik alami yang berguna secara klinis. Ini contoh antibiotik yang dihasilkan Streptomyces. Lalu ada Cryptosporiopsis quercina, di mana ini antifungi yang dihasilkan oleh mikroba endofit. Cryptosporiopsis quercina dan berkhasiat sebagai anti jamur yang patogen terhadap manusia, yaitu Candida albicans dan Trichoptiton. Lalu ini ada metabolit sekunder yang merugikan. Yang pertama ada penyebab penyakit baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Misalnya Streptococcus
pneumonia, penyebab pneumonia, terus Corynebacterium, diphtheria, penyebab difteri. Lalu yang kedua, penyebab keracunan makanan, misalnya spora Clostridium perfringens, botulinum, Bacillus cereus, dan Vibrio parahemolyticus. Bakteri ini akan mengeluarkan racun sehingga makanan atau minuman mengandung racun dan bila dikonsumsi dapat menyebabkan keracunan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.